Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi di channel aku Dewi Satunet ya. Di channel aku kali ini sama seperti kemarin, aku mau ngajarin adik aku tentang IPA. Soalnya IPA yang sekarang tentang perkembangbiakan secara generatif. Oke, sebelum channelnya dimulai, kalian jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Soalnya subscribe itu kan gratis. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih ya. Kalau yang belum, jangan lupa di subscribe ya. Mengajarkan tentang IPA ya guys. Tentang IPA ini aku akan mengajarkan tentang perkembangbiakan generatif. Perkembangbiakan secara generatif pada tumbuhan berlangsung melalui proses penyerbukan. Proses penyerbukan adalah proses menempel dan masuknya serbuk sari sel jantan ke dalam kepala putik sel betina sehingga menghasilkan pembuahan. Perhatikan bagian bunga berikut ini, guys. Ini gambar dari proses penyerbukan. Ini kepala sari, ini tangkai, ini kelopak, ini bakal biji, ini dasar bunga, ini bakal buah, ini mahkota, tangkai putik, ini kepala putik. Jadi dua ini adalah putik. Perkembangbiakan generatif secara kawin terjadi melalui proses penyerbukan dan pembuahan ya. 2. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan diawali dengan penyerbukan, yaitu meletakkannya atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. 3. Setelah terjadi penyerbukan pada serbuk sari, tumbuh bulu serbuk sari yang menuju ke ruang bakal biji. Kemudian serbuk sari akan masuk ke ruang bakal biji melalui bulu serbuk sari. 4. Di dalam ruang bakal biji terjadi pembuahan, yaitu pelemburan serbuk sari. Sel kelamin jantan atau spermatozoid dengan kepala putik, sel kelamin betina atau sel telur. 5. Hasil dari pembuahan adalah zigot. 6. Zigot berkembang menjadi lembaga berkembang menjadi bakal biji berkembang menjadi biji dan bakal buah. Kemudian bakal buah berkembang menjadi daging buah ya. 7. Lembaga yang berada di dalam biji merupakan calon tumbuhan baru. 8. Tumbuhan yang berkembang biak secara generatif antara lain padi, mangga, durian, dan jambu. Itulah proses perkembangbiakan generatif kan ya. Penyerbukan pada tumbuhan dapat dibedakan berdasarkan dua hal, yaitu berdasarkan perantaranya dan berdasarkan asal serbuk sarinya. Berdasarkan perantaranya, penyerbukan dibedakan menjadi 4 macam, yaitu penyerbukan dengan bantuan angin, anemogami, bantuan hewan, zoidiogami, dan bantuan air, hidrogami, dan juga penyerbukan oleh manusia, antropogami. Penyerbukan dengan bantuan angin, anemogami. Penyerbukan anemogami adalah penyerbukan pada bunga tumbuhan yang terjadi karena adanya bantuan angin. Angin meniup serbuk sari sehingga terlepas dari tangkainya sehingga ia dapat masuk ke dalam kepala putik. Tumbuhan yang menyerbuk dengan bantuan angin umumnya memiliki ciri-ciri khusus pada bunganya. Ciri-ciri penyerbukan angin tersebut yaitu mahkota bunga tidak dicolong, memiliki tangkai sari yang panjang, tidak
kelenjar madu atau nektar. Serbuk sarinya ringan, banyak, dan berbulu. Kepala putiknya besar dan kadang berbulu. Beberapa contoh tumbuhan yang penyerbukannya dengan bantuan angin yaitu padi, jagung, kelapa sawit, kelapa, dan lain sebagainya. 2. Penyerbukan dengan bantuan hewan zoidiogami. Penyerbukan zoidiogami adalah penyerbukan yang terjadi pada tumbuhan karena bantuan hewan sebagai perantaranya. Hewan yang sering membantu penyerbukan diantaranya adalah serangga, lebah, kelelawar, bekicot, dan burung. Tumbuhan yang proses penyerbukannya dibantu oleh hewan umumnya memiliki beberapa ciri pada bagian bunganya. Ciri-ciri penyerbukan oleh hewan diantaranya warna mahkota mencolok, mahkota bunganya besar, memiliki bau yang khas, harum, dan memiliki kelenjar madu, nektar. 3. Penyerbukan dengan bantuan air hidrogami. Pada beberapa tumbuhan tersebut, penyerbukan dapat terjadi hanya dengan bantuan air sebagai perantaranya. Air yang membantu penyerbukan berupa air hujan yang kemudian merotok serbuk sari dengan tumpahan dan membawanya mendekati kepala putik. Bunga yang menyerbukan dengan bantuan air tidak memiliki ciri khusus. Contohnya ganggang dan hidria. 4. Penyerbukan dengan bantuan manusia, antropogami. Tumbuhan tertentu memiliki letak dan kedudukan organela bunga yang tidak memungkinkan terjadinya proses penyerbukan dengan bantuan angin, hewan, atau air. Penyerbukan pada tumbuhan-tumbuhan ini dapat dioptimalkan dengan membantu manusia. Adapun ciri-ciri tumbuhan yang penyerbukannya harus dibantu dengan manusia adalah memiliki serbuk sari dan kepala putik yang tidak dalam satu buah bunga tunggal. Kepala putiknya dalam kondisi tertutup sehingga tidak memungkinkan masuknya kepala putik tanpa dibuka terlebih dahulu. Serbuk sari tulis otot. Contohnya tumbuhan yang penyerbukannya dilakukan dengan bantuan manusia diantaranya tumbuhan vanili, salak, anggrek. Berdasarkan asal serbuk sarinya, penyerbukan dapat dibedakan menjadi 4 jenis, yaitu penyerbukan sendiri, autogami, penyerbukan tetangga, geitogami, penyerbukan silang, allogami, dan penyerbukan basal. Penyerbukan sendiri atau autogami. Penyerbukan autogami adalah penyerbukan pada suatu bunga yang serbuk sarinya berasal dari bunga itu sendiri. Penyerbukan autogami umumnya tidak menghasilkan keturunan bervariasi. Selain itu, ciri-ciri penyerbukan jenis ini adalah bunganya termasuk bunga sempurna, hermafrodit, yang memiliki kelamin jantan dan betina dalam satu bunga saja. Contoh tumbuhan yang dapat melakukan penyerbukan sendiri adalah bunga turi, bunga sepatu, bunga telang, dan lain sebagainya. 2. Penyerbukan tetangga, geitonogami. Penyerbukan geitonogami adalah penyerbukan pada suatu bunga yang serbuk sarinya berasal dari bunga lain pada tumbuhan tersebut. Penyerbukan tetangga terjadi karena bunga jantan dan bunga betina pada
tumbuhan tersebut tidak berada dalam satu bunga. Contohnya penyerbukan tetangga misalnya terjadi pada tumbuhan jagung, kelapa sawit, dan lain-lain. Silang alogami. Penyerbukan alogami adalah penyerbukan pada suatu bunga yang serbuk sarinya berasal dari bunga lain pada tumbuhan lainnya yang masih sejenis. Penyerbukan alogami atau penyerbukan silang kerap disebut dengan istilah persilangan. Penyerbukan silang umumnya menghasilkan variasi keturunan karena perpaduan dua sifat tumbuhan induk. Semua tumbuhan bisa melakukan penyerbukan silang, utamanya dengan bantuan manusia. Sekarang yang nomor 4, ini kan nomor terakhir, penjelasan yang terakhir. Tak suruh baca sedianya aja ya. Penyerbukan hidrogami adalah penyerbukan pada suatu bunga yang serbuk sarinya berasal dari bunga lain pada tumbuhan lainnya yang berbeda jenis atau sebulan-bulan yang mempunyai satu bunga dasar. Contohnya, penyerbukan pastel sari yang serbuk sari jambu batu bersari menyerbuki butir dari jambu batu berbagi. Ini pembelajaran kita hari ini ya teman-teman. Kalian jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Buat yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Kalau yang masih nonton, jangan lupa subscribe dan bunyikan tombol lonceng notifikasinya biar gak ketinggalan video kita lain kali. Zigot. Nah, zigot berkembang menjadi lembaga berkembang menjadi bakal biji berkembang menjadi biji dan bakal buah, kemudian bakal buah berkembang menjadi daging buah ya. 7. Lembaga yang berada di dalam biji merupakan calon tumbuhan baru. 8. Tumbuhan yang berkembang biak secara generatif antara lain padi, mangga, durian, dan jambu. Itulah proses perkembangbiakan generatif kan ya. Penyerbukan pada tumbuhan dapat dibedakan berdasarkan dua hal, yaitu berdasarkan perantaranya dan berdasarkan asal serbuk sarinya. Berdasarkan perantaranya, penyerbukan dibedakan menjadi 4 macam, yaitu penyerbukan dengan bantuan angin, anemogami, bantuan hewan, zoidiogami, dan bantuan air, hidrogami, dan juga penyerbukan oleh manusia, antropogami. Penyerbukan dengan bantuan angin, anemogami. Penyerbukan anemogami adalah penyerbukan pada bunga tumbuhan yang terjadi karena adanya bantuan angin. Angin meniup serbuk sari sehingga terlepas dari tangkainya sehingga ia dapat masuk ke dalam kepala putik. Tumbuhan yang menyerbuk dengan bantuan angin umumnya memiliki ciri-ciri khusus pada bunganya. Ciri-ciri penyerbukan angin tersebut yaitu mahkota bunga berbunga tidak hijau, memiliki tangkai sari yang panjang, tidak memiliki kelenjar madu atau nektar, serbuk sarinya ringan, banyak, dan berbulu. Kepala putiknya besar dan kadang berbulu. Beberapa contoh tumbuhan yang penyerbukannya dengan bantuan angin yaitu padi, jagung, kelapa sawit, kelapa, dan lain sebagainya. 2. Penyerbukan dengan bantuan hewan, zoidiogami. Penyerbukan zoidiogami adalah penyerbukan yang terjadi pada tumbuhan karena bantuan hewan sebagai perantaranya.
Hewan yang sering membantu menyerbukan diantaranya adalah serangga, lebah, kelelawar, bekicot, dan burung. Tumbuhan yang proses penyerbukannya dibantu oleh hewan umumnya memiliki beberapa ciri pada bagian bunganya. Ciri-ciri penyerbukan oleh hewan diantaranya warna mahkota mencolok, mahkota bunganya besar, memiliki bau yang khas, harum, dan memiliki kelenjar madu, nektar. 3. Penyerbukan dengan bantuan air hidrogami. Pada beberapa tumbuhan tersebut, penyerbukan dapat terjadi hanya dengan bantuan air sebagai perantaranya. Air yang membantu penyerbukan berupa air hujan yang kemudian merontok serbuk sari dengan tumpahan dan membawanya mendekati kepala putih. Bunga yang menyerbukan dengan bantuan air tidak memiliki ciri khusus. Contohnya ganggang dan hidria. 4. Penyerbukan dengan bantuan manusia, antropogami. Tumbuhan tertentu memiliki letak dan kedudukan organela bunga yang tidak memungkinkan terjadinya proses penyerbukan dengan bantuan angin, hewan, atau air. Penyerbukan pada tumbuhan-tumbuhan ini dapat dioptimalkan dengan membantu manusia. Adapun ciri-ciri tumbuhan yang penyerbukannya harus dibantu dengan manusia adalah memiliki serbuk sari dan kepala putih yang tidak dalam satu buduk bunga tunggal. Kepala putihnya dalam kondisi tertutup sehingga tidak memungkinkan masuknya kepala putih tanpa dibuka terlebih dahulu. Serbuk sari sulit rontok. Contohnya tumbuhan yang penyerbukannya dilakukan dengan bantuan manusia diantaranya tumbuhan vanili, salak, anggrek. Berdasarkan asal serbuk sarinya, penyerbukan geisomogami adalah penyerbukan pada suatu bunga yang serbuk sarinya berasal dari bunga lain pada tumbuhan tersebut. Penyerbukan tetangga terjadi karena bunga jantan dan bunga betina pada tumbuhan tersebut tidak berada dalam satu bunga. Contohnya penyerbukan tetangga misalnya terjadi pada tumbuhan jagung, kelapa sawit, dan lain-lain. Silang, alogami. Penyerbukan alogami adalah penyerbukan pada suatu bunga yang serbuk sarinya berasal dari bunga lain pada tumbuhan lainnya yang masih sejenis. Penyerbukan alogami atau penyerbukan silang kerap disebut dengan istilah persilangan. Penyerbukan silang umumnya menghasilkan variasi keturunan karena perpaduan dua sifat tumbuhan induk. Semua tumbuhan bisa melakukan penyerbukan silang, utamanya dengan bantuan manusia. Sekarang yang nomor 4, ini kan nomor terakhir, penjelasan yang terakhir. Kita suruh baca sedianya aja ya. Penyerbukan hidrogami adalah penyerbukan pada suatu bunga yang serbuk sarinya berasal dari bunga lain pada tumbuhan lainnya yang berbeda jenis atau sekurang-kurangnya mempunyai satu bunga dasar. Contohnya, penyerbukan antar tumbuhan yang serbuk sari campur batu menyerbuki putih dari jambu batu berbasis
pembelajaran kita hari ini ya teman-teman. Kalian jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Buat yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Kalau yang masih nonton, jangan lupa subscribe dan bunyikan tombol lonceng notifikasinya biar gak ketinggalan video kita